Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Amalia Syahida dengan NIM 212111145 dari kelas 3D HES. Di sini saya ingin membacakan hadis ke-6 sampai ke-17 pada matkul kaidah usuliyah dan fi'liyah. Kaidah yang ke-6, al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad. Hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya ijtihad yang baru. Dalil, dasar hukum kaidah ini didasari dengan adanya ijma' para sahabat dengan memahami peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar yang banyak melahirkan produk hukum yang tidak sesuai dari keputusan yang telah diambil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu juga dengan pendapatnya sendiri. Akan tetapi, Umar bersikap sangat bijak dengan tidak membatalkan hukum yang telah ditetapkan Abu Bakar. Contoh, seperti orang yang berubah hasil ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat. Untuk meneruskan sholatnya, ia harus bersandar pada ijtihad yang kedua. Bahkan andaikan perubahan itu dilakukan terjadi sampai 4 kali dalam satu sholat, maka sholatnya tetap sah dan tidak wajib mengqadha atau mengulangi. Kaidah pengecualiannya, tindakan penjaga harta wakaf dalam mengelola harta wakaf bila menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh sang pemberi wakaf, maka tindakan dan keputusannya itu dibatalkan atau digugurkan karena kekuatan syarat dari si wakaf sama seperti nas. Kaidah yang ketujuh, iza ijtima'al halalu wal haramu halal bal haram. Apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Dalam hadis Nabi yang artinya tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan menghalalkan yang halal. Contohnya, seekor anjing yang berhubungan intim dengan seekor kambing betina lalu melahirkan anak, maka anaknya tersebut dihukum najis dan tidak boleh dimakan. Pengecualiannya, kasus sehelai sarung yang bahan bakunya berasal dari bahan sutra 50% dan katun 50%. Dalam hal ini, menurut pendapat yang paling ashah, sarung tersebut tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kaidah yang ke-8, al-itsaru bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Dalilnya ada di surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, mereka itu sahabat Ansar mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contohnya, jika seseorang muslim memiliki satu mukena lalu datang waktu sholat, ia tidak diperbolehkan mempersilahkan orang lain sholat dulu menggunakan mukenanya dan ia menunggu setelah orang-orang selesai menggunakan mukenanya. Yang benar adalah ia harus segera sholat sebelum yang lain. Ia harus mengutamakan dirinya sebab sholat itu di awal waktu lebih baik. Baru setelah ia sholat, ia meminjamkan pada orang lain. Pengecualiannya, saat seorang datang untuk sholat berjamaah dan shaf pertama sudah penuh dan tidak ada ruang lagi untuk masuk shaf pertama, sedangkan di shaf kedua ia sendirian, maka setelah takbiratul ihram ia menari orang yang berada di depannya untuk menemaninya di shaf kedua, dan sunnah hukumnya bagi orang yang ditari untuk mundur menemani di shaf kedua. Kaidah yang ke-9, at-tabi'u tabi', pengikut itu adalah mengikuti. Dalilnya, sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Contoh, bila seorang membeli seekor kambing kemudian ternyata kambing itu sedang bunting, maka anak kambing tersebut juga ikut dibeli. Ia menjadi hak bagi orang yang beli. Pengecualinya, dalam konteks kaidah pengecuali ini bisa berupa kekurangan atau kesalahan yang bisa dimaafkan pada hal-hal yang menjadi pengikut, meskipun kesalahan sama tidak bisa dimaafkan dalam hal-hal lain. Kaidah yang ke-10 adalah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah mantuhun bi al-maslahah. Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalilnya surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Contoh pengecualiannya tidak ada. Yang ke-11, al-hudud taskutu bil syubhat. Hukum-hukum had itu bisa gugur karena syubhat atau ketidakjelasan. Dalil,
Quran surat At-Talaq ayat 1 yang artinya itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Contoh, seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang menurut anggapannya wanita tersebut adalah istri sahnya ataupun hamba sahaya yang halal untuk disetubuhi. Maka dalam hal ini laki-laki tersebut tidak bisa dikenakan had karena dalam kejadian sang laki-laki tersebut melakukannya berserta berkeyakinan halal walaupun kenyataannya wanita itu adalah wanita lain. Pengecualiannya, kasus seorang muslim yang membunuh seorang kafir zimmi, kemudian wali kafir zimmi tersebut membalaskan dendam dengan cara membunuh pria muslim tersebut. Dalam kasus ini wali zimmi yang telah membunuh pria muslim tersebut tetap dihukum had, karena sekalipun ada syubhat khilaf dari mazhab Hanafi yang memperbolehkannya, namun syubhat tersebut sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menggugurkan had. Kaidah yang ke-12 adalah al-huru layat hulu tahtaliyat. Orang yang menderita itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalil Quran surat Al-Imran ayat 26 yang artinya, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebijakan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh, laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak tidak boleh di bawah atas kekuasaan majikannya. Pengecualian, apabila seorang yang dikurung itu adalah hamba sahaya dan mati tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus seperti itu terjadi, maka wajib membayar ganti rugi. Dan apabila orang yang mengurung tersebut wajib menanggung nafkah hamba sahaya tadi selama ada dalam kurungan seandainya ia tidak dapat memenuhinya. Selanjutnya, kaidah yang ke-13 adalah al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalilnya, yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya adalah masalah-masalah mutasyabihat yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti dia halal membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh kepada keharaman, maka seorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar dan larangan dikhawatirkan akan melanggar masuk ke dalam pagar. Contoh, wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah. Ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Pengecualiannya tidak ada. Selanjutnya, kaidah yang ke-14, iza tama'a amroni min jismin wahidilam talif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fila khori ghaliban. Apabila bersekumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada orang lain. Dalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contoh, jika seseorang menyimak bacaan Al-Quran dari dua orang dan keduanya sama-sama membacakan ayat sajdah. Kaidah yang ke-16, al-kharaj bidamam hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalil, seorang pria membeli seorang budak dan tinggal bersamanya sebagai kehendak Allah. Kemudian ia menemukan dia cacat, maka ia menuntut kepada Nabi, semoga Allah dan ia kembali kepadanya, sehingga orang itu berkata, oh utusan Tuhan. Contoh, apabila ada orang membeli sapi perlahan, setelah sapi itu diperah susunya untuk beberapa waktu, kemudian ia nampak cacat pada sapi itu, kemudian ia kembalikan kepada penjualnya dan diambil uang harganya. Dalam hal ini ia mendapatkan keuntungan air susu itu karena ia telah memberi makan dan ongkos-ongkos lainnya.